Dalam situasi perang yang sedemikian rupa saja, orang Gaza nggak mau pindah. Ya, rakyat Gaza itu bertahan dia, karena dia merasa itu adalah negeri titipan Allah, negeri para rasul-rasul. Yang harusnya terjadi adalah tetap mendudukkan rakyat Palestina di wilayah Palestina, mengusir Israel, Zionis dari bumi Palestina. Karena sejatinya mereka kan juga masuk sebagai pendatang. Mereka melakukan kekacauan, peperangan Nukba pada tahun 47-48. Kemudian dideklar negeri atau negara Israel saat itu. Jadi mereka sebagai pendatang, mereka sebagai penjajah, mereka sebagai pengusir. Yang harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Muslim, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan pada kesempatan ini kita akan membincangkan satu tema yang juga sangat menarik, membutuhkan perhatian dari kita semua, khususnya umat Islam, yaitu hubungannya dengan isu Palestina. Ya. Kita mendengar informasi di beberapa hari yang lalu sebelum Presiden Amerika Donald Trump dilantik, ya, dia sempat menyampaikan satu gagasan, yaitu bagaimana kalau penduduk Palestina khususnya Gaza itu direlokasi ke Indonesia. Nah, ini beragam reaksi tentu banyak kita mendengar, termasuk dari pemerintah Indonesia. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam menyikapi ide ini yang sudah dilemparkan oleh Donald Trump, ya. Nah, tentu penting bagi kita untuk bersikap secara benar bagaimana Islam memberikan tuntunan. Oleh karena itu, bersama kita ada Bang Emis Kaban, kemudian ada Ustaz Muhammad Irfan, akan membincangkan masalah ini dalam beberapa menit ke depan. Baik, kita ke Bang Kaban dulu. Ya Bang, kita mendengar Donald Trump ya menyampaikan ide untuk merelokasi penduduk Gaza sebanyak 2 juta kalau nggak salah ke Indonesia. Pandangan Abang seperti apa? Ya, alhamdulillah. Ya, kita sebagai bangsa, ya, bangsa Indonesia ini harus bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Palestina dan Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi rakyat Palestina pun tidak akan bisa melupakan Indonesia dan Indonesia pun tidak akan bisa meninggalkan, melepaskan Palestina. Karena ketika Indonesia ini merdeka, yang pertama kali mengakui kedaulatan Republik Indonesia itu adalah Palestina. Jadi bayangkan tahun 45 negara itu adalah Palestina. Ya. Dan selama proses Palestina itu dianeksasi, ya, oleh Yahudi Israel, ya, bangsa Indonesia tidak pernah bergeming memberikan dukungan dan ya, dukungan yang kuat, serius, sampai kantor duta besar Palestina, ya, ya, itu dibuat di Indonesia. Ya. Jadi Indonesia dengan Palestina itu memang tidak bisa, karena memang Indonesia sebagai salah satu negara yang pernah memimpin negara-negara non-blok, ya, itu bersama-sama untuk memberikan support terhadap eksistensi negara Palestina itu. Nah, jadi ketika Donald Trump, ya, ketika Donald Trump ini memberikan gagasan untuk relokasi ke Indonesia, saya pikir itu bahasa Donald Trump. Bahasa, kalau saya bilang itulah bahasa omon-omon. Bahasa omon-omon. Kenapa? Ya, harusnya Donald Trump harus menggunakan akal sehatnya. Ya. Jadi Donald Trump harus menggunakan akal sehatnya. Kenapa saya bilang menggunakan akal sehatnya? Jadi pada waktu Donald Trump mengatakan relokasi 2 juta penduduk Gaza direlokasi ke Indonesia, saya bilang pada saat itu dia sedang tidak berpikir sehat. Nah, maka saya katakan dia harus berpikir sehat. Kenapa saya mengatakan demikian? Dalam situasi perang yang sedemikian rupa saja, orang Gaza nggak mau pindah. Ya, rakyat Gaza itu bertahan dia, karena dia merasa itu adalah negeri titipan Allah, negeri para rasul-rasul.
Jadi ketika kalau kita pakai reference yang ini, Donald Trump berbicara seperti itu, artinya Donald Trump ini lupa terhadap sejarah. Ya, coba sejak Israel masuk ke Palestina, ya kan? Berapa besar kerugian yang dialami Amerika? Apa manfaatnya untuk Amerika? Apa manfaatnya untuk Donald Trump? Jadi artinya negara Israel itulah sumber kerusakan, ya, sumber bencana dan malapetaka bagi ekonomi rakyat Amerika. Makanya rakyat Amerika protes, kami bayar pajak. Ya, kami bayar pajak. Kenapa digunakan untuk membunuh rakyat Gaza? Ya kan? Mundur Anda. Terpilihlah Donald Trump. Nah, jadi saya pikir bahasa relokasi itu adalah bahasa putus asa dari Donald Trump. Nah, bagi pemerintah Indonesia, ya kan, juga bagi kita Palestina itu ada merupakan satu kesatuan. Kapan saja mereka mau datang ke Indonesia, boleh. Boleh, banyak orang Palestina sekolah di Indonesia. Ya kan? Nah, jadi sikap kita jelas bahwa Palestina dan Indonesia adalah dua negara sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu maka masyarakat Gaza yang perlu hari ini pertanggungjawaban Donald Trump adalah tentara Israel, IDF kalah karena mereka meminta gencatan senjata. Ya kan? Nah, mereka meminta gencatan senjata dan kemudian semula pasukan-pasukan Hamas, pasukan-pasukan Gaza tidak mau perang sampai habis. Nah, tapi karena ditengahin, dengan catatan Israel harus serius. Nah, berarti kalah. Harusnya negara yang kalah perang membayar kepada negara yang menang. Jadi Amerika harus membayar kekalahan perang di Gaza. Itu menurut saya. Baik Bang. Saya ke Ustaz Irfan. Ini kan andai misalnya yang disampaikan Donald Trump itu serius, kemudian dia memfollow up dengan menyiapkan segala sesuatunya untuk merelokasi tadi. Kira-kira motif apa sebenarnya yang bisa kita lihat dari niat Donald Trump itu? Ya, kalau dilihat motifnya, ini sebelum bicara tentang jati diri Palestina. Jadi motif Donald Trump itu sama seperti motifnya Israel. Israel itu kan pengen membuat negara Israel Raya. Salah satu perluasannya adalah penduduk Palestina itu harus keluar semua. Wilayah Mesir nanti dicaplok sebagian, Saudi dicaplok, Jordan dicaplok, Sam juga dicaplok. Kan kenapa kemarin perang itu melebar ke wilayah Sam? Karena itu memang bagian dari rencana besarnya untuk bikin Israel Raya. Nah, untuk memuluskan rencana itu, maka kemudian Israel kan terus mengusir, memerangi Palestina. Harapannya memang terusir. Nah, ini sebenarnya bahasa Trump itu adalah bahasa perang ya, bahasa perangnya Israel, supaya rakyat Palestina itu keluar semua. Nah, karena mereka tahu diri dalam tanda petik tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalah perang. Ya sudah, sekarang supaya menciptakan rasa aman bagi rakyat Palestina, bahasa halusnya adalah merelokasi rakyat Palestina ke luar, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, itu bahasa halus sebenarnya, bahasa kasarnya itu ngusir sebenarnya. Nah, itu dari sisi rencana Trump, Amerika Serikat, dan Israel, artinya setali tiga uang. Trump, Amerika adalah Israel, Israel, Yahudi, Zionis juga mensupport Amerika. Nah, tetapi sejatinya persoalannya bukan di situ sebenarnya. Persoalannya yang tadi disampaikan bahwa Palestina, rakyat Palestina itu adalah memang mereka tempat tinggalnya ya di situ. Itu sejak kemudian wilayah Palestina itu difutuhat oleh Umar bin Khattab. Zaman setelah kenabian ya. Jadi setelah itu negeri Palestina termasuk negeri Syam itu menjadi milik seluruh kaum muslim. Jadi kalau dilihat dari sisi akidah, maka kita kaum muslimin di Indonesia dengan rakyat Palestina itu bersaudara.
persoalan Palestina juga persoalan kita, karena kita sesama Muslim yang satu akidah. Jadi yang harusnya terjadi adalah tetap mendudukkan rakyat Palestina di wilayah Palestina, mengusir Israel, Zionis dari bumi Palestina. Karena sejatinya mereka kan juga masuk sebagai pendatang. Mereka melakukan kekacauan, peperangan Nukba pada tahun 47-48. Kemudian dideklar negeri atau negara Israel saat itu. Jadi mereka sebagai pendatang, mereka sebagai penjajah, mereka sebagai pengusir. Yang harusnya sekarang mereka lah yang harus diusir. Iya, artinya kalau bicara relokasi, harusnya orang Israel tuh relokasi aja ke Amerika. Justru yang benar begitu. Orang Israel, Yahudi Israel itu harus diusir dari Palestina, relokasi ke Amerika. Selesai itu urusan. Selesai udah. Baik. Bang Kaban. Ini kan ide itu diucapkan oleh seorang presiden Amerika, Donald Trump. Ya. Dia tentu juga tidak mungkin tidak hanya omon-omon. Artinya kan dia juga akan memfollow up itu lebih serius ya. Jadi dia akan menekan negara-negara yang menjadi tujuan, termasuk mungkin Indonesia. Nah, dengan kekuatan Amerika seperti yang kita lihat sekarang, mungkin saja dia memiliki cukup daya untuk menekan Indonesia, menerima misalnya menerima tadi warga Palestina ke Indonesia. Nah, harusnya pemerintah Indonesia bagaimana sikapnya, Pak? Ya, saya tidak ragu ya. Saya tidak meragukan sikap pemerintah Indonesia. Apalagi Prabowo Subianto ya. Dia orang yang mengikuti sejarah dan sering membaca sejarah dan paham tentang sejarah, apalagi menyangkut masalah Palestina gitu. Jadi yang kalau misalnya tadi yang menjadi titik sorotan adalah sikap Donald Trump, ya kita tidak bisa membebaskan bahwa tidak mungkin Donald Trump itu bisa jadi presiden Amerika kalau tidak didukung oleh Yahudi Israel, gitu. Tidak mungkin, gitu. Karena hari ini orang yang berani memimpin Amerika itu betul-betul orang yang nekat, karena menghadapi internal kehidupan ekonomi rakyat Amerika sendiri, ya, karena ada riset, ada riset ekonomi, ya. Dulu riset itu dilakukan sekitar tahun 1926. Waktu itu risetnya adalah bagaimana, apakah pemerintah itu perlu ikut campur dengan urusan-urusan masyarakat, gitu kan? Itu boleh dikatakan hampir 75%. Ya, hampir 75% atau 78% itu rakyat Amerika mengatakan negara tidak perlu ikut campur dalam urusan masyarakat. Kayak begitu. Ya, karena mereka waktu itu sedang berjaya. Tapi riset tahun 2019 waktu Covid terjadi, ya, hasil riset itu sangat mengejutkan karena sudah mendekati 50% rakyat Amerika ya menuntut negara harus terlibat terhadap kehidupan masyarakat. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa Amerika sedang menghadapi beban. Ya. Beban. Jadi kalau misalnya di Palestina, Gaza ini terus dengan kaum-kaum militan yang seperti itu, maka itu akan cost terus bagi Amerika. Ya. Cost terus. Nah, kalau cost terus biayanya, nah, bagaimana Amerika mau lebih hebat dari yang sekarang? Saya pikir ini berat, ya. Apalagi tadi saya mengatakan bahwa hutang Amerika sendiri itu puluhan ribu triliun US dollar, ya. Puluhan ribu triliun US dollar. Dia menjadi negara penghutang terbesar lah di dunia ini, gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu mau tidak mau, ya, dia harus bagaimana menekan. Nah, untuk itu supaya yang militan-militan di Gaza itu udahlah relokasi gitu. Ini kan cara berpikir yang saya bilang tadi tidak sehat. Nah, dan jangan lupa beberapa di abad ke-21 ini posisi Amerika sebagai polisi dunia itu mulai mengalami degradasi wibawa. Kenapa? Karena apa yang terjadi di Afghanistan, Amerika nyerah.
ya kan? Nah, solidaritas Palestina ini kan sudah menyenggol Irak terlibat, Yaman terlibat, Suriah mulai ikut, ya kan? Jadi bagi Amerika ini semua cost. Iya. Nah, jadi oleh karena itu mereka terhadap kaum militan ini nggak tahan, gitu. Nah, jadi kita berharaplah bahwa keistiqomahan kita dalam konteks beriman kepada Allah itu jangan pernah luntur. Bagaimana kecintaan kita membela Palestina, itu juga kecintaan kita untuk mempertahankan, memperjuangkan, membela NKRI ini, gitu. Gitu. Baik Bang. Terakhir Bang, ini kan di Gaza sekarang terjadi gencatan senjata antara Hamas dengan Yahudi Israel ya. Nah, Abang melihat di tengah gencatan senjata ada ide relokasi. Apa yang mestinya dilakukan oleh Hamas ya, atau warga Palestina untuk menyikapi ide dari Donald Trump ini ya. Seperti Abang sampaikan kan jelas lah mereka nggak akan mau gitu kan. Tapi dari namanya dalam politik ya, itu Amerika pasti akan terus berupaya bagaimana apa yang menjadi idenya itu bisa dilaksanakan. Ya, itu kira-kira bagaimana Pak sikap yang harus mereka ambil? Kalau saya mengajak seluruh masyarakat Muslim Indonesia maupun Muslim dunia, kita harus ingat sejarah bahwa yang paling sering berkhianat terhadap perjanjian itu adalah Yahudi. Ya. Oleh karena itu kewaspadaan harus tetap tinggi. Ya. Jadi masyarakat Muslim Gaza, Palestina terhadap isi perjanjian itu tidak boleh surut 1 mili pun. Ya. Jangan pernah surut 1 mili pun melangkah. Karena ini adalah pintu gerbang yang sudah terbuka untuk kemenangan Palestina. Dan kemenangan itu sebenarnya sudah sangat terbuka. Pertama, United Nations sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ya kan? Dan dukungan rakyat internasional terhadap perjuangan Palestina, Gaza itu luar biasa. Ya, sehingga PBB memberikan pengakuan. Nah, jadi justru sekarang ini yang harus diberikan hukuman adalah terhadap Amerika. Kenapa Amerika terus gitu? Padahal kita kan dengan Amerika ini sebetulnya sahabat juga, ya, negara sahabat kita. Kenapa terhadap Palestina ya seperti itu? Gitu. Nah, oleh karena itu kita ingin menjaga keseimbangan, gitu. Menjaga keseimbangan bahwa Islam di seluruh dunia adalah selalu menyuarakan perdamaian. Nah, Islam tidak akan melakukan tindakan-tindakan perlawanan kalau dia tidak diperlakukan dengan kezaliman. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita berharap Presiden Amerika yang terbaru Donald Trump harus melihat fakta kenyataan bahwa Gaza Palestina itu adalah sebuah negara yang berdaulat. Nah, oleh karena itu seluruh penduduk Israel itu harus mengikuti Palestina. Karena awalnya dulu itu Palestina. Ya. Gitu. Baik Bang Gaban. Kita lanjut ke Ustaz Irfan ya. Ustaz, bahwa persoalan Palestina kan sudah sekian lama terjadi ya. Pendudukan Israel Palestina dari tahun 48 ya. Sudah sangat lama. Dan solusi yang selama ini ditawarkan memang tidak pernah selesai, tidak pernah bisa menuntaskan persoalan Palestina. Pertama mungkin kita ingin tahu akar masalah Palestina dan bagaimana seharusnya solusi yang hakiki agar Palestina betul-betul menjadi negara yang merdeka. Dalam arti yang sebenarnya, Ustaz. Ya. Jadi kalau dilihat dari akar masalahnya, sebenarnya bangsa Yahudi Israel itu bangsa penjajah. Kemudian yang kedua, dia tidak akan berhenti untuk menjajah negeri Palestina. Yang kedua, dia sebagai bangsa pengkhianat yang selalu mengkhianati perjanjian. Jadi sejak pertama deklarasi PBB sekalipun, kemudian perjanjian antara Israel dengan Palestina itu kan selalu diingkari.
Selalu diingkari. Makanya kemudian kita harus ingat itu. Maka kembali kepada akar masalahnya, sejatinya wilayah itu adalah milik Palestina. Yahudi Israel itu sebagai pendatang. Jadi penyelesaian utamanya itu bukan juga dengan two state yang ditawarkan oleh Amerika. Kenapa? Karena kalau two state, ini nggak akan pernah selesai itu urusan antara Yahudi Israel dengan bangsa Palestina. Itu nggak akan pernah selesai. Jadi untuk menyelesaikannya, kembali kepada akar masalah bahwa wilayah Palestina itu wilayah kaum muslimin dan rakyat Palestina harus tetap berada di sana. Dan itu akan menyelesaikan semua persoalan. Dan ya selamanya memang Yahudi tidak akan pernah berhenti ya. Seperti halnya firman Allah kan gitu loh. Walan tardo angkal Yahudi walan nasoro hatta tatabiya milatahum. Jadi tidak akan pernah itu berhenti orang Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti mereka. Nah, jadi artinya apa? Walaupun sudah two state ya, tetap aja mereka akan mengingkari itu. Jadi satu-satunya cara adalah mengembalikan bumi Palestina sebagai milik kaum muslimin sebagaimana dulu pernah diserahkan di Futuhat oleh Umar bin Khattab. Bagaimana caranya? Kan tidak mudah itu. Caranya adalah mempersatukan seluruh kaum muslimin di dunia. Jadi persoalan Palestina hari ini itu bukan persoalan rakyat Palestina, tapi persoalan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, setelah kaum muslimin di seluruh dunia itu bersatu padu, terutama pemimpin-pemimpin negerinya. Kalau mereka mau saja mengeluarkan statement membela Palestina, itu selesai sebenarnya urusannya. Yang kedua, kalau mereka mau komit menurunkan angkatan tentaranya, senjatanya, itu juga akan sangat mudah menyelesaikan pasukan Israel. Kenapa? IDF pasukan Israel saja menghadapi Hamas itu kan sudah nggak mampu. Kan gencatan senjata itu tadi kan disebutkan itu kekalahan Israel sebenarnya. Apalagi kalau negeri-negeri kaum muslimin di sekitarnya itu Arab Saudi, Mesir, Turki menurunkan senjatanya, tentaranya dalam beberapa hari juga selesai urusannya. Nah, persoalannya adalah kesatuan umat itu yang belum terjadi hari ini. Nah, kita harus terus menyerukan galang persatuan umat karena umat Islam adalah umatan wahidah. Itu akan bisa terwujud, terlaksana kalau ada kepemimpinan umat. Nah, kalau dalam bahasa kami yang selalu kami dakwahkan adalah kembali menegakkan institusi kekhilafahan yang itu akan menyatukan umat di seluruh dunia dan pasti akan menyelesaikan persoalan di Palestina. Baik, ya, Bang Kaban, terakhir Bang, pesan Abang untuk para penguasa kaum muslim ya, termasuk negeri-negeri Arab tadi, termasuk juga pemerintah Indonesia, kaitannya dengan isu Palestina seperti apa, Bang? Ya, jadi saya setuju bahwa seluruh negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam ya, di seluruh dunia ini satu barisan, ya, satu barisan, satu sikap, satu tekad, satu niat untuk tetap membela dan mempertahankan Palestina adalah sebuah negara. Jadi justru Israel itu adalah bagian dari Palestina, ya, gitu. Jadi inilah yang harus dikembalikan porsinya, gitu. Jadi seluruh pemimpin dunia Islam, ya, dengan segala otoritas yang dimiliki, ini perlu membangun sebuah sikap kebersamaan bahwa Palestina adalah negara, ya. Kita tidak perlu kembalikan kepada sejarah awal, ya, sejarah awal bahwa orang-orang Israel lah yang ingin bertempat tinggal di Palestina dan diterima, tapi kemudian karena ada sikap internasional yang terlalu berlebih-lebihan, jadi sebenarnya ini sikap berlebih-lebihan memberikan dukungan kepada Zionisme Israel lah, sehingga terjadi seperti sekarang ini, gitu. Jadi karena itu mari kita semua bersatu dan untuk membuat dunia yang damai. Gitu. Baik, terima kasih Abang. Silakan Ustaz Irfan, terakhir bagaimana pesan Ustaz Irfan sekaligus harapan pada umat Islam khususnya di seluruh dunia agar persoalan Palestina bisa segera diselesaikan. Ya, menegaskan apa yang disampaikan Pak Kaban ya. Artinya umat Islam di seluruh dunia harus bersatu padu
bahwa persoalan Palestina adalah persoalan kaum muslimin, kemudian tegakkan kepemimpinan Islam. Insya Allah yang tadi diharapkan dunia menjadi damai itu adalah satu-satunya cara dengan menerapkan Islam. Baik ya Sobat Muslim, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perbincangan tentang Palestina pada kesempatan ini. Bagaimanapun mereka adalah saudara kita, saudara muslim kita yang tentu harus kita lindungi, harus kita jaga, harus kita support terus ya perjuangan mereka untuk membebaskan negerinya dari penjajahan Israel ya. Kita tidak boleh lupa dengan sejarah Palestina, bahwa mereka atau Palestina adalah wilayah kita, wilayah kaum muslim, wilayah kita semua, yang tentu kita ikut bertanggung jawab ya, agar Palestina menjadi negeri yang bebas merdeka, menjalankan seluruh terutama ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan mereka tanpa gangguan dari siapapun, termasuk adalah Israel. Dan satu solusi untuk kemerdekaan Palestina adalah kembalikan kepemimpinan Islam untuk kemerdekaan Palestina yang sejati. Barangkali demikian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.